Hai sahabat relawan semuanya, video kali ini kita akan membahas bedah kisah pengabdian dari film. Nah, penasaran kan film apa aja sih yang akan kita bedah? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat relawan semuanya tidak ketinggalan informasi postingan-postingan gerakan Sumut Mengajar selanjutnya. Yang pertama, Jembatan Pensil. Film Jembatan Pensil ini menceritakan tentang sebuah persahabatan anak sekolah yang memiliki bermacam-macam keterbatasan dan latar belakang kehidupan. Perjuangan mereka untuk terus belajar sangat tinggi, namun keterbatasan yang dihadapi menjadi sebuah kendala yang harus dihadapi. Film ini menceritakan persahabatan Ondeng, Inal, Askaria, dan Yanti yang diantara mereka memiliki keterbelakangan dari segi mental dan fisik. Namun di balik kekurangan yang mereka miliki, tidak menjadikan mereka malas untuk belajar di sekolah, tetapi menjadikan mereka selalu bersemangat setiap harinya untuk menuntut ilmu. Film ini membuat kita sadar bahwa pendidikan adalah hal yang penting untuk semua orang. Yang kedua, Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah novel pertama karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sebuah sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Mereka adalah Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akiong, Syahdan, Kucai, Borek Aka Samson, Trapani, dan Harun. Mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP dan menyebut diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Pada bagian-bagian akhir cerita, anggota Laskar Pelangi bertambah satu anak perempuan yang bernama Flo, seorang murid pindahan. Keterbatasan yang ada bukan membuat mereka putus asa, tetapi malah membuat mereka terpacu untuk dapat melakukan sesuatu yang lebih baik. Ketiga, Sang Pemimpi. Sang Pemimpi merupakan kelanjutan dari Laskar Pelangi. Film ini bercerita tentang Ikal dan saudara sepupunya Arai serta sahabatnya Jimron pada usia remaja dan mengisahkan tentang anak remaja yang mencari identitas diri pada usia 17 tahun. Seorang guru bernama Belia yang menjadi sumber inspirasi bagi Ikal, Arai, dan Jimron. Kelas Balia membawa mereka pada keajaiban ilmu pengetahuan dan luasnya kehidupan, tempat yang memberi mereka nafas dan keluar dari tekanan hidup. Bergabung setangkup senang. Yang keempat, Mars. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ibu bernama Tupon dalam membesarkan anak perempuannya Sekar Palupi di tengah keterbatasan yang ia miliki. Dikisahkan seorang wanita bernama Tupon. Tupon adalah seorang istri dari laki-laki yang kesehariannya bekerja sebagai buruh angkut batu. Mereka memiliki anak perempuan bernama Sekar Palupi. Tupon meskipun buta huruf selalu menanamkan arti penting pendidikan pada anak perempuannya sejak masih kecil. Ia berharap dan ingin nasib anak perempuannya kelak berbeda dan menjadi bintang yang paling bersinar di malam hari, mengalahkan cahaya bintang lainnya yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, sang ibu menyebutnya Lintang Latif atau bintang yang cerdas. Yang kelima, Alangkah Lucunya Negeri Ini. Film Alangkah Lucunya Negeri Ini mengangkat cerita tentang kehidupan anak jalanan yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Dengan menonjolkan tema pendidikan, film ini bermaksud untuk menyentil masyarakat Indonesia agar sadar betapa pentingnya pendidikan untuk kemajuan suatu bangsa. Cerita ini bermula saat Muluk yang sejak lulus S1 hampir 2 tahun, Muluk belum mendapatkan pekerjaan. Dengan keadaan demikian, Muluk tak menyerah begitu saja. Pertemuan yang tak disengaja dengan mencopet bernama Komet tak disangka membuka peluang pekerjaan bagi Muluk. Melalui perkenalan itu, Komet mengajak Muluk untuk melihat markas besar yang menjadi tempat tinggal Komet bersama teman-temannya selama ini. Film ini bisa membuka mata kita bahwa masih banyak sekali anak-anak muda yang tak bisa mengakses pendidikan karena terhambat oleh biaya. Belum lagi dalam film ini digambarkan pula tekanan sebagai seorang sarjana. Jadi sadar walaupun kita punya titel di belakang nama kita dari berbagai disiplin ilmu, nggak menjamin kita bakal gampang diterima kerja. Bahkan sekarang banyak sarjana yang menganggur.
Yang keenam, Negeri Lima Menara. Film ini bercerita tentang kehidupan 6 santri dari 6 daerah yang berbeda menuntut ilmu di Pondok Madani. Mereka adalah Alif Fikri Caniago dari Maninjau, Raja Lubis dari Medan, Said Jufri dari Surabaya, Dul Majid dari Sumeneb, Atang dari Bandung, Baso Salahuddin dari Goa. Film Negeri Lima Menara memiliki hikmah dan inspirasi tentang tekad, kerja keras, dan persaudaraan, di mana jika kita bersungguh-sungguh dan bertekad besar dalam meraih impian kita, niscaya kita dapat meraihnya. Yang ketujuh, Sekolah Rimba. Sekolah Rimba menceritakan tentang perjuangan Butet Manurung yang diperankan oleh Prisia Nasution selama menjadi pengajar bagi masyarakat suku Anak Dalam yang dikenal dengan sebutan orang rimba atau lebih populer dengan sebutan orang kubu di pedalaman hutan Bukit 12. Kisah berawal saat Butet hendak pergi mengajar lalu mendadak terkena demam malaria di tengah hutan dan diselamatkan oleh seorang anak orang rimba. Selanjutnya diketahui anak tersebut bernama Nyungsang Bungo, berasal dari hilir sungai Makekal yang jauh dari tempat di mana Butet mengajar, yakni di hulu sungai. Bungo ini ternyata diam-diam sering mengintip kegiatan Butet ketika mengajar baca tulis bersama anak-anak orang rimba di hulu sungai. Kedelapan, Di Timur Matahari. Film ini menceritakan tentang perjuangan dan semangat anak-anak di pegunungan Papua untuk mengenyam pendidikan dasar dengan berbagai keterbatasan dan persoalan adat setempat. Di tengah keterbatasan yang mereka alami, akan tetapi semangat anak-anak di desa Tiom untuk bersekolah sungguh luar biasa. Film ini mengajarkan bagaimana hidup dengan cinta kasih dan tanpa dendam. Salah satu persoalan yang mereka hadapi ketika mereka ingin belajar yaitu tidak adanya guru pengganti yang bersedia mengajari mereka setiap hari sebagai akibat kerasnya alam dan kehidupan di lingkungan Tiom dan seringnya terjadi perang antar warga kampung yang ditimbulkan dari hal yang sepele, sehingga guru kerap kali mengurungkan niatnya untuk mengajar daerah tersebut. Kalau kalian mau berperang silahkan, tapi jangan paksa saya mengobati orang yang luka karena berperang. Dan yang terakhir adalah Guru Bangsa. Film Guru Bangsa Cokro Aminoto menceritakan perjuangan Cokro Aminoto sebagai seorang pahlawan nasional bangsa Indonesia untuk mencerdaskan bangsanya. Kita patut mengapresiasi kehadiran Guru Bangsa Cokro Aminoto ini. Ini adalah film pembelajaran politik dan sejarah. Inilah ruang bagi kita untuk melihat kembali sejarah perjuangan bangsa ini, agar kaum muda Indonesia yang akan menjadi pewaris bangsa ini bisa mengenal salah satu sosok guru bangsanya. Sebuah bangsa hanya dapat dibentuk dari kemanusiaan. Kemanusiaan yang nantinya akan mempersatukan kita semua, tuan-tuan. Nah, itulah beberapa film yang telah kita bedah. Sampai di sini dulu ya, sahabat relawan. Jangan lupa kunjungi Instagram dan Facebook Gerakan Sumut Mengajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.